Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kami hormati para sesepuh, baik yang berasal dari Masjid Widelia maupun yang di luar Masjid Widelia, yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan kita berkah. Semoga semua urusan yang kita lakukan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran hadir di majelis ilmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah 282. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واشتشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذاكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap kalimat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti di belakangnya itu ada perintah yang penting untuk kita laksanakan, wajib kita laksanakan. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu ini adalah panggilan sayangnya Allah.
Kita kalau nyuruh anak-anak untuk melaksanakan sesuatu kan memanggil dengan kata-kata sayang. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Digunakannya kalimat kerja. Bukan kalimat benda, bukan ya ayyuhal mu'minun, tidak. Yang disebut itu adalah kalimat kerjanya, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Supaya setelah melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, orang mukmin itu selalu bisa bertambah terus kebajikannya. Maka kalau ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu semua diperhatikan oleh kita, itu semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam melaksanakan kebajikan itu ada yang tersimpan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan hutang. Dan di dalam Al-Qur'an, ayat yang berkaitan dengan hutang itu adalah ayat yang terpanjang. Tidak ada ayat yang lebih panjang dari ini. Seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa urusan hutang itu urusan panjang dia. Tidak selesai dia di dunia, dia akan sampai nanti di akhirat. Karena itu kalau ada orang meninggal, kita selalu menanyakan dulu, ada enggak di antara bapak ibu yang mengutangi dia? Kalau ada, maka dimohon untuk menghubungi kepada ahli waris. Jadi di antara semua urusan manusia, urusan yang paling panjang itu adalah urusan hutang. Oleh sebab itu Allah memberikan syariatnya kepada kita. Apa syariatnya? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ini yang pertama. Apabila kalian melakukan utang piutang ila ajalin musamma, pada waktu yang tertentu. Biasanya orang yang ngutang itu kan nyebut dia, saya pinjam dulu, nanti 2 minggu saya balikin, nanti sebulan saya balikin, seperti itu. Ini yang disebut dengan ila ajalin musamma faktubu. Maka hendaknya orang yang ngutang itu nulis. Jadi orang yang ngutang yang nulis, karena ini bagian dari etika hutang menghutang. Kalau yang dihutangi nulis juga bagus. Kalau hutangnya itu besar, nanti harus ada notaris, harus ada surat perjanjian. Atau kalau hutangnya itu bukan hutang biasa-biasa 100-200 ribu, maka kita buat surat perjanjian. Baik surat perjanjian di atas materai ataupun yang resmi. Dua-duanya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting kita harus menulisnya. Karena banyak hal nanti di belakangnya. Kalau tidak ditulis nanti menjadi sengketa. Bukan hanya sengketa orang yang hutang dan menghutangi, tapi bisa keluarganya nanti ikut sengketa juga. Karena ngerasa bapaknya enggak ngutang, atau ibunya ngerasa enggak ngutang, tapi padahal dia ngutang. Nah di situ, cuman nggak ditulis. Maka nanti kalau tidak ditulis, kesalahan ada pada dua-duanya. Oleh sebab itu harus ditulis. Bagusnya ada surat perjanjiannya. Maka di sini yang pertama, kalau ada kaitannya dengan utang piutang harus ditulis. Siapapun dia, walaupun dia itu adalah saudara kita sendiri. Justru di situ nanti masalah itu gampang sekali muncul. Kita bisa putus persaudaraan hanya gara-gara hutang. Kita bisa jauh dari saudara hanya gara-gara dia ngutang. Nah di situ. Tapi habis itu dia nggak pernah lagi ngomong. Bayarnya juga tidak, ngomong juga tidak. Bahkan nanti menjauh ya, semakin menjauh. Nah di sini makanya hutang ini adalah masalah yang panjang. Di sini makanya ayatnya adalah ayat yang terpanjang itu kaitannya dengan hutang.
Yang pertama yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan, kalau engkau melakukan transaksi hutang piutang pada waktu yang tertentu, ila ajalin musamma faktubu, maka hendaknya engkau tuliskan. Jadi dua-duanya harus menuliskan. Kalau utangnya itu hanya kecil, yang wajib menuliskan adalah yang berhutang. Jangan sampai lupa. Ya. Ini penyakit, lupa ini penyakit manusia. Bukan hanya berhutang lupa, tapi yang lain-lain juga orang gampang lupa. Nah, makanya harus ditulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Alangkah baiknya berapapun itu yang menuliskan adalah seorang notaris yang terkenal adil. Jadi seorang notaris itu harus adil, bukan hanya sekedar komersial. Nah, ini. Jadi sifat dari notaris itu bukan komersialnya, tapi adil. Adil itu dia berada di tengah-tengah. Ketika terjadi sengketa, dia tidak memihak. Dia juga tidak memihak seseorang karena dekat dengan orang itu, tidak. Jadi keadilan itu tidak mengenal dekat ataupun jauh. Keadilan itu harus ditegakkan. Kita harus berada di tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat adil. Sifat itulah yang harus ada pada orang yang menjadi notaris. Wala ya'bah katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Janganlah seorang notaris itu menolak ketika dia diminta untuk menuliskan perjanjian hutang piutang antara satu orang dengan orang lain. Jadi nggak boleh menolak. Salah satu daripada fungsi notaris adalah melayani orang-orang yang membutuhkan kepada dia dalam kaitannya dengan perjanjian, apapun bentuk perjanjiannya. Maka kalau ada notaris lebih aman lagi. Syarat dari notaris tadi adil. Kenapa lebih aman? Karena kita punya dokumen. Orang yang berhutang punya dokumen. Notarisnya juga punya dokumen. Kalau ada apa-apa, ini bisa dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi berdasarkan catatan yang dilakukan oleh notaris tadi. Nah, di sini. Nah, tentu hukum antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda. Di Indonesia misalnya, kalau perjanjiannya itu di bawah notaris, mungkin kuatnya tidak sekuat perjanjian yang ditandatangani oleh notaris. Karena notaris itu adalah pihak resmi yang ditunjuk oleh negara. Nah, oleh sebab itu harus ditulis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah menuliskan, dapat apa kita? Selain kita dapat kebajikan dari semua yang kita lakukan, tidak terjadi persengketaan dan lain sebagainya, maka di dalamnya itu kita mendapatkan pahala. Kenapa kita mendapatkan pahala? Ini yang jarang untuk diungkap. Karena kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Allah memerintahkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang diperintah oleh Allah itu tidak ada hikmahnya, tidak ada. Oleh sebab itu ketika Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, pasti kalau kita laksanakan, ya Allah ini saya laksanakan perintahmu, itu berpahala. Tapi kalau orang melaksanakan itu tidak atas perintahnya Allah, ya dia nggak dapat kecuali urusan dunianya. Misalnya ada orang yang tidak beriman, dia rapi, dia urusan notarisnya, ya dia dapat urusan dunianya, kemanfaatan di dunia, tapi kemanfaatan di akhirat tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak beriman, dia tidak punya perjanjian khusus dengan Allah. Tapi kalau kita beriman, nah di situ enaknya orang beriman itu semua yang dilakukan bisa diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Karena dunia ini adalah sarana kita untuk beribadah.
Kelihatannya cuma jalan-jalan, tapi dia niatnya ibadah. Kelihatannya dia hanya urusan bisnis, tapi di situ dia niatkan ibadah. Sehingga tidak ada satupun yang dia lakukan kecuali di dalamnya ada niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yumlil ladzi 'alaihil haqq. Dan setelah tidak boleh menolak tadi, wal yumlil, maka hendaknya menuliskan. Jadi wal yum mendiktekan, wal yumlil ladzi 'alaihil haqq. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan hutangnya. Kenapa perlu didiktekan di sini? Kadang utangnya segitu, kalau kita tidak menyebut, nah bisa salah kita. Kita udah berhutang, udah tanda tangani itu. Habis itu kita tadi utangnya berapa ya? Nah itu. Maka perlu menyebut, mendiktekan. Orang yang berhutang itu mendiktekan, oh saya jadi hutangnya sekian ya. Nah gitu. Karena apa yang didiktekan itu merupakan bentuk supaya dia nyadar berapa yang dihutangi itu. Karena orang menggampangkan, sering menggampangkan. Hati-hati dengan orang yang sering menggampangkan. Gampang. Biasanya itu lewat semua. Kalau ada gini-gini gampang, ya lewat itu. Ini gampang. Nah, makanya tidak boleh kita menggampangkan. Jadi orang yang gampang itu lewat dia. Karena sudah kebiasaan untuk berkata begitu. Menggampangkan itu hanya sebagai retorika saja. Habis itu nggak dikerjakan. Wal yattaqillaha rabbah. Dan ketika kita menuliskan hutang itu, mendiktekan hutang itu, terus yang berkaitan semua dengan hutang, bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa selain saya dengan orang yang saya hadapi itu ada pihak yang ketiga. Lalu pihak ketiga tadi notaris, ada pihak yang keempat. Pihak yang keempat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan ternyata Allah hadir. Allah mengetahuinya. Lalu nanti pada saatnya Allah akan menanyakan, kenapa ketika saat engkau berhutang itu engkau tidak menuliskannya? Kalau hutang ini tidak ditulis-tulis, lupa nih kita. Karena akal kita itu terus bergerak dia. Begitu sudah seminggu tidak ditulis, mungkin sudah mulai berapa ya? Kayaknya segini, ada mulai ragu dia. 2 minggu lagi, ya udah. Lupa kalau hutang. Setahun lagi, waduh, apalagi nggak ngerasa sama sekali kalau dia pernah berhutang. Nah di situ. Wala yabkhas minhu syai'ah. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari yang dihutang itu. Jadi orang yang menghutangi itu sudah berbuat baik. Habis itu ketika kita mengembalikan, kita kurangi. Kayaknya dulu sekian ya Pak. Itu. Ya, pokoknya kalau bapaknya udah bilang oke, oh iya, ini udah dibayar sekian. Padahal dia ngurangin di situ. Maka tadi yang permanen itu tulisan. Sehebat-hebatnya akal kita bisa lupa. Sama dengan orang menghafal Al-Quran. So saya udah hafal itu Qul ya ayyuhal kafirun. Begitu jadi imam berantakan dia Qul ya ayyuhal kafirunnya. Nah di situ. Jadi Allah itu mudah banget untuk membuat kita itu lupa. Karena al-insan mahallul khata'. Manusia itu tempatnya lupa, wan nisyan, dan juga tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah itu manusia, tempatnya lupa itu adalah manusia. Karena saking banyaknya urusan kita itu nggak akan berhenti sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan sampai kita punya sesuatu yang berkaitan dengan hutang tapi tidak kita tulis. Lalu keluarga kita tidak mengetahuinya.
Lalu kalau tidak terjadi apa-apa nanti terbawa sampai di akhirat. Nah, maka kalau kaitannya dengan hutang, keluarga harus mengetahui, oh enggak apa-apa, saya masih umur 30 tahun 40 tahun. Emangnya enggak bisa mati orang umur 30 tahun 40 tahun? Kan banyak sekarang 20 tahun aja mati. Nah, itu. Tidak menunggu yang tua itu. Oh, saya masih sehat, kayaknya kalau melihat badan saya ini masih panjang umurnya gitu. Jadi terlalu menyepelekan segala sesuatu. Padahal intinya itu tidak mau melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan. Jika yang berhutang itu adalah orang yang safi, orang yang kurang akalnya, tidak begitu pinter dia, ada masalah dengan sarafnya, ini safih. Au dhaifan, atau orang yang lemah akalnya. Jadi ada banyak orang itu macam-macam ya. Termasuk ada orang yang lemah akalnya, ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, akalnya bagus tapi fisiknya tidak. Semuanya itu ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang berhutang itu adalah yang berhutang itu adalah orang yang kurang akalnya, au dhaifan, atau orang yang lemah akalnya, au la yastati'u ayyumillahu, atau dia untuk mendiktekan saja nggak bisa. Maksudnya mendiktekan itu kita harus mengatakan saya berhutang sebanyak, saya sebagai pihak yang pertama itu berhutang sebanyak berapa. Kalimat sebanyak berapa itu penting supaya dia sadar. Sebab bisa jadi dia nggak menyebut di situ, nah, yang dalam pikiran dia itu ternyata beda dengan yang ditulisnya itu. Maka di sini penting untuk mendiktekan. Kalau dia tidak mampu seperti itu, maka fal yumlil waliyuhu, maka yang menjadi walinya, yang menjadi orang yang melindunginya, dialah yang harus mendiktekan dengan benar. Wal yumlil fal yumlil waliyuhu bil adl. Jadi bil adl di sini dengan benar, jangan sampai salah. Oleh karena itu kebenaran itu bagian dari keadilan. Kalau orang berada dalam kebenaran, dia menegakkan keadilan. Kita ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah, kita berada dalam keadilan. Karena kebenaran itu bagian dari keadilan. Maka di sini digunakan kalimat bil adl. Kalau ada orang yang lemah seperti itu, penting untuk dihadirkan saksi. Wastashidu syahidaini mir rijalikum. Kenapa perlu saksi? Supaya nanti ada yang lebih menguatkan lagi kalau terjadi apa-apa. Jadi penting yang saksi ini adalah untuk jaga-jaga. Oleh sebab itu kalau dalam perjanjian yang besar, nah di situ diperlukan saksi. Oh, dia orang terpercaya kok Pak. Sekarang dia terpercaya, besok dia bisa bermasalah. Di hadapan kita dia orang baik-baik, tapi belum tentu. Nah, di situ. Maka tulisan itu menjadi dokumen yang permanen. Kalau kita berhutang atau punya hutang piutang dengan orang lain, tidak ada tulisan, terus kemudian bermasalah, orang itu mendatangi kepada orangnya, tidak ada. Mendatangi kepada keluarganya juga nggak tahu. Tidak bisa kita menuntut keluarganya. Oh, saya udah jelas-jelas dia berhutang, tapi kan tidak ada dokumennya. Nah, di situ. Oleh sebab itu, semua bentuk utang piutang yang tidak ada dokumennya itu urusannya nanti di dunianya berat. Walaupun di Allahnya tidak berat, bagi Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Cuman nanti kita punya salah. Salahnya itu kenapa kok tidak
ditulis. Nah, kenapa kok tidak saling diketahui oleh orang yang hutang dengan yang tidak berhutang? Nah, makanya banyak orang salah sangka juga. Salah sangkanya apa? Dia mendatangi kepada keluarganya nggak tahu sama sekali. Karena dia sudah merupakan satu keluarga sendiri. Nah, di situ. Terus menuntut nggak bisa. Nah, di situ. Keluarganya sendiri, keluarganya itu pengen membantu. Cuman kalau tidak ada dokumennya bagaimana? Nah, di situ. Yang ngutangin dia bilang punya, udah ngutanginnya itu 500 juta. Sementara nanti kalau udah ketemu yang diutangin, enggak kok nggak sampai segitu kok, 450. Nah, beda dia, bedanya 50 juta sendiri. Inilah kenapa tadi di dalam ayat Al-Quran Allah mensyariatkan kita untuk menulisnya supaya tidak beda omongan antara yang berhutang dengan yang ngutangin. Biasanya kecenderungan orang yang berhutang itu menyedikitkan, kecenderungan orang yang dihutangi itu memperbanyak. Oh enggak kok, bukan 500, kayaknya 550 pada waktu itu. Saya masih ingat kok. Masih ingat begitu kan sulit. Sementara kawannya yang berhutang nih tidak ingat. Nah, di situ pasti nanti terjadi persoalan. Jadi tidak ada masalah saja bisa jadi persoalan, apalagi kalau ada masalah. Nah, di situ. Maka penting bagi kita untuk menuliskannya. Kalau orangnya tadi orang yang lemah, maka harus walinya dan harus dihadirkan di situ 2 orang saksi. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Kalau 2 orang saksi laki-laki itu tidak ada, yang ada cuma 1 orang, maka 1 orangnya lagi boleh diganti dengan 2 orang perempuan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa saksi itu kalau laki-laki 1, kalau perempuan 2? Kalau gitu Allah membedakan dong laki-laki dan perempuan. Gitu. Secara kualitas tidak dibedakan. Yang dibedakan itu ngelihat dari kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kaum perempuan tidak biasa dia berurusan hal-hal yang publik, yang umum. Karena itu perhatian akalnya kepada hal-hal yang umum itu gampang hilang. Tapi kalau yang laki-laki karena dia yang berurusan dengan kemana-mana, maka dia karena udah biasa, maka dia ingat. Nah, sebaliknya kita lihat. Kalau urusan rumah tangga, dapur, jangan diserahkan laki-laki, nggak detail nanti, gitu. Ditanya itu mana garpunya, mana ya kemarin saya letakkan di sini, mana lagi, mana sendoknya, mana itu kemarin ada di meja sini, tidak detail dia. Maka kaum perempuan itu detailnya di dalam hal-hal yang berkaitan di rumah. Bapaknya itu nggak akan detail. Karena memang yang pikiran, yang perhatian, yang fokus dalam hal-hal yang seperti itu adalah yang perempuannya. Oleh sebab itu di sini kalau bandingannya perempuan berarti 2. Karena nanti kalau urusan dengan kaum perempuan dalam hal-hal yang publik, dalam hal-hal yang umum, maka bisa jadi salah satunya lupa, salah satunya masih belum lupa. Nah, di situ. Oleh sebab itu bandingannya itu selalu 1 laki-laki berbanding 2. Nah, ini untuk menegaskan kepada kita, beda secara kualitas tidak, tapi beda fungsi iya. Maka di sini dilihat dari sisi fungsinya. Apalagi kalau kita melihat di negara-negara Arab. Bahkan Arab, jangankan Arab sekarang, Arab zaman Nabi apalagi. Hanya sedikit, hanya terhitung beberapa orang perempuan itu yang nanti dia ikut dalam urusan publik. Yang dia menjadi saudagar, yang dia ikut berniaga, itu hanya terbatas, tidak banyak. Tetapi kebanyakannya adalah laki-laki. Maka dalam kaitannya dengan saksi, 1 laki-laki nanti berbanding 2 perempuan.
mimman tardawna minas syuhada antadilla ihdahuma fatudzakira ihdahumal ukhra. Jadi fungsinya di sini. Di antara kaum perempuan itu engkau boleh pilih siapa saja. Tadi kalau laki-laki engkau harus pilih yang adil. Kalau yang perempuan tidak. Nah, yang umum aja nggak apa-apa. Karena dia 2 orang. Seandainya nanti satu lupa, fungsinya yang satu adalah untuk mengingatkan. Oh, saya masih ingat. Kalau dua-duanya lupa, nah, masih ada yang laki-lakinya. Nah, di situ. Maka dalam kaitannya dengan saksi ini kita harus milih orang aslinya. Orang yang gak gampang lupa, gitu. Orang yang adil, orang yang bisa dipercaya. Jangan saksi karena dekat dengan seseorang, nah, lalu dia memihak. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita boleh dekat dengan orang, tapi ketika kita menjadi saksi kita harus profesional. Kita boleh dekat dengan seseorang, tapi ketika kita menjalankan tugas kita harus profesional. Nah, di situ kita harus bisa membedakan kedekatan kita dengan banyak orang, lalu sikap kita yang profesional. Wala ya'ba asy-syuhada. Nah, di sini ya'ba. Apa artinya ya'ba? Jangan menolak. Seorang saksi itu wala ya'ba asy-syuhada idza madu, apabila dia memang diperlukan. Jadi menjadi saksi itu sebenarnya dengan tanpa susah payah kita mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga kalau kita memang diminta untuk menjadi saksi terus kita siap, itu lakukan. Karena dengan menjadi saksi saja nanti kita tertulis di sisi Allah itu ada kebaikan kita sebagai seorang saksi. Orangnya adil, orangnya amanah, orangnya menjaga apa yang dijanjikan di situ, apa yang ditulis dalam perjanjian itu. Wala tas'amu. Di sini diartikan jangan bosan, ya kan? Ibu lihat perhatian terjemahan di dalam tafsir, di dalam terjemahan Al-Qur'annya. Wala tas'amu. Jangan bosan. Aslinya tas'amu ini adalah wala tatakasalu. Jangan engkau malas. Kalau bosan kan sudah banyak lalu kita nggak ngelakukan lagi karena kita bosan. Nah, di situ. Tapi kalau malas tidak. Memang dasarnya ini malas. Jangan menuliskan sesuatu malas dasarnya. Karena setan itu memang mendorongnya ke situ. Supaya kita nanti bertengkar, supaya kita nanti bermusuhan, supaya kita nanti berkonflik dalam masalah-masalah dunia. Lalu itu mempengaruhi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempengaruhi ibadah kita dengan hubungan dengan manusia yang lain. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dari awal ngajarin kita, mensyariatkan untuk menuliskannya itu kembalinya kepada kita. Wala tas'amu antak tubuhu sohiron au kabiron ila ajali. Jangan engkau malas untuk menuliskannya itu, sohiron au kabiron, baik utang piutang itu kecil maupun utang piutang itu besar. Jangan menyepelekan utang. Yang kecil itu bisa membuat kita terganjal untuk masuk surga. Coba bayangkan hutang 100.000 sekarang, terus nyampe meninggal dunia belum dibayar. Terus habis itu setelah dia meninggal dunia sampai datangnya hari kiamat, ini masih 5.000 tahun lagi katakanlah. Atau kalau sekarang ini tahun 2000 Masehi, Nabi Adam itu 100 tahun sebelum 10.000 tahun sebelum Masehi. Berarti 8.000 tahun lagi baru hari kiamat. Kalau uang 100 ini
diikuti pada hukum dunia, kira-kira naiknya jadi berapa ini? Sampai 8.000 tahun yang akan datang. Berapa ini naiknya kira-kira? Nah, di situ. Jadi banyak dia. Oleh sebab itu, yang sedikit itu bisa berarti banyak karena waktunya panjang. Yang banyak itu bisa berarti sedikit kalau cepat diselesaikan. Kita punya utang nih. Oh, utangnya berapa? 1 miliar. Tapi bisa dibayar dalam waktu 1 bulan. Selesai. Utang 100.000. Tapi nggak kebayar sampai hari kiamat datang. Coba berapa itu? Makanya di sini tidak boleh kita menyepelekan hutang. Dzalikum aqsatu indallah. Karena kalau kita lakukan semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu aqsatu indallah. Itulah yang lebih nanti membuat keadilan. Dia ngerasa adil, kita ngerasa tenang. Di sisi Allah tidak ada masalah. Wa aqsatu indallah. Nah, di sini. Kemudian setelah itu wa aqwamulis syahadah. Dan dia juga lebih wa aqwam, lebih menguatkan kalian lis syahadah di dalam persaksian. Kalau kita ini menjadi saksi, kemudian tidak ada masalah, kita senang. 2 orang ini aja menjadi senang. Tapi kalau ada masalah, nah di sini. Tinggal dilihat ini di antara 2 ini siapa yang paling adil. Maka saksi tadi harusnya tetap adil dia. Dia tidak memihak. Dia nggak punya kepentingan apapun terhadap 2 pihak, baik yang hutang maupun yang diutangi. Nah, kalau itu terjadi kita tidak ada masalah apa-apa, nanti pahala di sisi Allah itu banyak. Dan tidak ada masalah, clear semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa adna alla tartabu, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Karena semua sudah clear, maka hati kita menjadi tenang. Udah clear ini, udah selesai ini masalahnya, udah tenang kita. Illa antakuna tijaratan hadiratan, kecuali transaksi itu adalah perdagangan tunai. Sekarang kita beli, kita dapat barangnya, selesai. Tidak ada masalah yang tertinggal di situ. Maka di sini disebut tijaratan hadiratan. Tudirunaha bainakum, yang terjadi di antara kalian. Tudirunaha, yang terus terjadi di antara kalian. Memang yang paling aman itu transaksinya adalah tunai. Itu yang paling aman. Kalau kaitannya dengan hutang, ya udah. Kita tidak amanah, bahaya. Kita punya sesuatu pengen menyepelekan, bahaya. Apalagi kita pengen, udahlah nggak usah saya bayar. Nah, itu bahaya. Kita menganggap sudah clear, sana menganggap belum clear, belum selesai. Maka dalam kaitannya dengan transaksi, dua-duanya harus ngerasa clear, harus jelas di situ. Falaisa 'alaikum junahun alla taktubu. Yang tunai tadi tidak apa-apa tidak ditulis, karena sudah selesai di tempat itu, sudah saling ridho di situ. Nah, biasanya sekarang yang menulis adalah yang jualan. Nah, dia punya transaksi semuanya, hari ini siapa yang beli, nah, gitu. Karena orang yang beli itu juga kadang ngawur dia, gitu. Belinya beras di tempat yang lain, ingatnya belinya di tempatnya ibu. Oh, ini saya beli di sini, ini begitu. Dilihat sama ibunya, oh nggak ada kok Pak, tanggal berapa belinya? Nggak ada. Baru saya ketahuan, oh iya, ternyata belinya di sono. No. Waktu itu di sini tutup. Nah, tapi dia udah keburu ngotot. Nah, di situ. Nah, di sini orang sering berbuat dosa tapi tidak sadar. Jadi banyak orang pembeli ataupun itu menyakiti orang yang jual. Banyak sekali. Banyak orang yang berhutang itu nyakitin yang dihutangin itu.
udah diutangin, udah begini, ya udah, habis itu masih nyakitin lagi dia. Nah di situ, di sini jadi banyak dosa-dosa kecil yang terjadi dalam hubungan kemanusiaan kita. Wa ashhidu idza tabayatum, dan ambillah saksi apabila kamu melaksanakan jual beli. Dalam jual beli apa-apa nanti kita harus ada saksi. Kalau dianggap tidak ada, yang penting dua orang penjual pembeli harus tanda tangan, harus ditulis. Nah di situ harus ada perjanjiannya. Wala yudarra katibun wala syahid, dan janganlah penulis dipersulit, jangan juga saksi dipersulit. Wala yudarra, jadi jangan hal-hal yang harusnya dia menjadi kelengkapan administrasi tapi menyulitkan jual belinya. Nah di situ jangan, jual beli tetap terjadi, baru nanti pendokumentasiannya itu adalah untuk kepentingan yang panjang yang akan datang. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Kalau menyalahi dari semua yang ditetapkan oleh Allah, maka di dalamnya ada kefasikan. Apa itu kefasikan? Kefasikan itu keluarnya kita dari ketaatan kepada Allah. Hati kita udah fasik, karena kita dalam itu pengen begini, nanti begini. Jangan. Allah mengetahui sikap kita. Oleh sebab itu sering dikatakan oleh para ulama, ibadah kepada Allah itu lebih gampang daripada ibadah dengan sesama manusia. Hubungan kita sama manusia itu lebih sulit dibanding ibadah kepada Allah. Maka orang yang soleh dalam ibadah belum tentu dia sempurna dalam hubungan kemanusiaan. Oh hebat sholatnya, hebat puasanya, itu gampang, lebih gampang dibanding urusan kemanusiaan. Urusan kemanusiaan itu rumit, urusan kemanusiaan. Kita nggak datang, diomongin, kita datang juga nggak selesai. Nah di situ. Nah di sini. Oleh sebab itu dalam urusan kemanusiaan harusnya kita bisa bersikap lentur, ngikutin apa yang ada di situ. Nah, lentur. Tapi pada prinsip-prinsip keagamaan baru kita bersikap tegas, bukan keras. Tegas sama keras itu beda. Kita harus tegas. Ketegasan itu tidak perlu dengan kekerasan. Orang yang lemah lembut bisa tegas. Orang yang keras bisa jadi tidak tegas, karena dia sedang pelin-pelan, karena dia sedang bingung. Nah di situ. Wattaqullah. Tadi di depan ada wattaqullah, sekarang ada lagi. Selalu ingat-ingat bahwa yang kita laksanakan itu benar, sesuai dengan syariatnya Allah. Maka di sini wattaqullah wa yu'allimukumullah, karena Allah lah yang mengajari kita semuanya. Kita bisa jadi pedagang, aslinya Allah yang ngajari. Kita jadi ahli ilmu, aslinya Allah yang ngajari. Kita jadi bisnismen, aslinya itu Allah yang ngajari. Allah tunjukkan gini. Lalu pikiran kita nangkep, oh ini, itu Allah. Semakin kita syukuri, semakin banyak nanti yang berjalan. Ide-ide berikutnya semakin banyak. Kenapa? Karena kita mensyukurinya, ya Allah, ini begini, ya Allah, ini begini, ini. Maka ada orang yang idenya itu kadang stuck, idenya itu berhenti. Kenapa bisa berhenti? Karena dia tidak melanjutkan kesyukurannya kepada Allah. Padahal kalau kita bersyukur kepada Allah, ada begini, bisa begini lagi, semua itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas semuanya. Hari ini begini, hari ini begini, hari ini begini. Asal semua kita niatkan, kita lillahi ta'ala, kita dapat nanti. Akhiratnya pasti dapat, dunianya insya Allah ngikut ya, sesuai dengan yang kita mau. Kalau kita sudah dekat dengan Allah gitu, sudah yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah, udah insya Allah semuanya itu akan digampangkan. Bukan hanya digampangkan, akan diberikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum ala safarin, jika engkau dalam perjalanan, walam tajidu katiban,
lalu tidak menemukan notaris, farihanun makbudah, maka hendaknya ada barang jaminan. Kita mau transaksi dengan orang, nggak ada notaris di situ. Gitu. Memang dia bisa saja menerima, tapi alangkah baiknya kalau ada jaminan. Pak, karena nggak ada notaris, nggak ada ini, udah saya letakkan deh jaminan saya. Apa kek? Jam saya ini, jamnya ini mahal loh walaupun ini, nah, gitu. Atau apa kek? Gitu. Nah, yang bisa nanti dipergunakan oleh yang kita jaminkan itu, kepada orang yang kita jaminkan itu. Fa in amina ba'dukum ba'da, tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah, hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Misalnya tadi orang yang jual itu udah nggak usah pakai jaminan apa-apa, nggak usah. Jangan sudah dipercaya begitu, lalu orang yang dipercaya itu gue kerjain nanti karena dia sudah percaya sama saya. Jangan. Ketika dia sudah seperti itu, dia sudah berdosa. Dia lakukan lagi, sudah dosa lagi dia. Ketika kita dipercaya sama orang, sudah kita pegang betul itu kepercayaannya. Kalau kita yakin, ya Allah saya begini, gini, kita yakin kepada Allah, nanti akan dimudahkan insya Allah semua urusannya itu. Nah di situ. Jadi bersandarlah kepada Allah. Ya Allah, gini, kayaknya ini belum bisa, ini gimana ini? Nah, orang itu percaya, udah saya percaya. Kalau dia percaya, kita harus jaga amanatnya. Kalau bisa, malah kita melampaui dari yang dia prediksikan, gitu. Nah itu bagian dari iktikat baik seorang muslim yang menjalankan perintahnya Allah di dalam perjanjian ini, di dalam perjanjian perdagangan ini. Wal yattaqillah, selalu ada dalam perjanjian, dalam perdagangan dan lain sebagainya. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena kalau engkau bertakwa kepada Allah, engkau akan dimudahkan. Karena kalau engkau bertakwa kepada Allah, apapun yang engkau mau, insya Allah akan dipenuhi. Kalaupun tidak, akan diganti yang lain, diarahkan kepada yang lain. Engkau akan diberkahi, engkau akan untung dunia akhirat kalau bertakwa kepada Allah. Tapi kalau tidak bertakwa kepada Allah, engkau dapat dunia, tapi akhiratmu nanti keteteran dia. Dapat semuanya dunia seperti Alqamah didoakan oleh Nabi, jadi orang kaya lupa daratan aja lupa, apalagi ibunya, ya kan, apalagi saudara-saudaranya pasti lupa itu. Yang diingat siapa? Yang diingat ya kawan-kawannya yang sesama pedagang. Nah di situ. Wala taktumus syahadah, janganlah kalian semuanya itu menyembunyikan kesaksian. Ini bagi saksi tadi, tidak boleh kita menyembunyikan. Karena dibayar, lalu dia memihak kepada yang bayar. Nah ini dosa dia, dosa besar termasuknya. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbah, maka barang siapa yang menyembunyikan perjanjian, hatinya itu athim, hatinya itu berdosa, hatinya itu kotor. Hatinya itu telah berpindah dari komitmen untuk menegakkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah mengetahui betul. Nah, oleh sebab itu kenapa kadang begini, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Coba kita sama-sama mendekat kepada Allah. Insya Allah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang amanah. Baik kita sebagai orang yang berhutang ataupun yang dihutangi, atau dalam perjanjian apapun kita bisa amanah, karena sifat amanah itu menumbuhkan kebaikan. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan, sifat-sifat baik yang kita lakukan itu menumbuhkan kebaikan-kebaikan baru. Sehingga semakin orang itu bisa
melaksanakan satu kebaikan, nanti akan tumbuh kebaikan-kebaikan yang lain, dan kebaikan yang lain itu akan mengitari kita semua, sehingga semua yang kita lakukan menjadi untung dan juga menjadi berkah. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karimati insyaallah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan mubarak. Wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ihsanan maksuma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila ada hal yang berkenan. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.